Shalom, selamat pagi. Shalom. Kasih Tuhan sungguh nyata ya dalam hidup kita. Mari saudara terkasih, di pagi yang luar biasa ini yang Tuhan kasih, kita mau menyiapkan hati, suara kita untuk menyembah Tuhan kita yang hidup. Mari kita pujikan Yesus yang Ku andalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari katakan, ku perlu Engkau Yesus.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik ya Tuhan. Engkau begitu mulia dan Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mempunyai hati yang rindu, hati yang haus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Seberapapun kami yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan, ini semua adalah atas pertolongan-Mu, atas segala kebaikan-Mu, sehingga kami bisa datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memulai ujian pada pagi hari ini ya Tuhan, ibadah pada pagi hari ini Tuhan, berikanlah kami hati yang gembira, hati yang penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin musik, singer, WL, dan kita semua yang ada di sini ya Tuhan Yesus. Kiranya ini semua untuk memuliakan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ini semua untuk memuliakan nama-Mu. Ini semua untuk meninggikan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tutup bungkus ruangan ini dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh dan jahat kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ibadah pada pagi hari ini bisa berjalan dengan hikmat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Aku serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, akhir doanya di dalam nama Bapa. Kamu sudah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa, semangat ya hari ini. Haleluya. Mari kita pujikan, bersyukurlah kepada Tuhan.
Luar biasa Tuhan Yesus. Siap terima sukacita surga? Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari saudara terkasih yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kami persilakan waktu dan tempatnya. Sepertinya banyak wajah-wajah yang diberkati ya hari ini ya. Belum ada ya. Sambil menunggu kita pujikan berbahagialah. Orang yang takut padanya.
ulang tahun? Gimana? Belum ya? Ya, mari saudara terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau pujikan, selidiki kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu
jemaat sendiri yang menyanyikan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap Terima kasih Tuhan Yesus, kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sangat bersyukur Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Baik itu berkat jasmani maupun rohani Tuhan. Kami bisa makan, kami bisa minum, kami bisa tidur, itu semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Bila mana kami ada yang mengeluh, menggerutu ataupun yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih berkat-Mu melimpah bagi kami semua, bagi keluarga kami, bagi mata pencaharian kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, berkati Bapak Gembala yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan, lindungi, jauhkan dari segala yang jahat, turunkan banyak berkat-Mu Tuhan, bagi keluarganya, baik pelayanannya, dan kehidupannya sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkuasalah atas ruangan ini, berkuasalah atas hati kami, berkuasalah atas pikiran kami Tuhan Yesus. Bila mana ada roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami usir di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang berotoritas di dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Cek, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa naikin lagi, udah naik. Cek. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak semua. Haleluya. Tos kiri kanan katakan Yesus dahsyat. Nah, hari ini kita akan melihat dan memperhatikan diri kita sendiri, karena saya mau katakan hampir seluruh manusia, secara khususnya orang-orang Kristen, tidak sadar dengan dirinya sendiri, tidak sadar dirinya itu tidak pernah mengalami perubahan. Coba kita semua buka di dalam Efesus 5. Efeknya udah dimatiin. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 16. Kalau sudah, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Kita Efesus 5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16.
Sudah ketemu? Katakan amin. 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Silakan duduk. Di ayat yang pertama ini dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya apa? Kita suruh memperhatikan. Kita perhatikan siapa? Perhatikan suami kita, istri kita, anak kita, atau tetangga, atau diri sendiri. Nah, ini dia yang menjadi biang keroknya sebenarnya orang lain, tetapi yang menjadi biang kerok adalah diri sendiri. Karena di dalam perjanjian lama manusia itu merasa dirinya itu benar sendiri dan lebih gampang melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan siapa? Diri sendiri. Musuh terbesar kita bukan orang lain, tetapi justru diri sendiri. Makanya di sini dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya apa? Berkacalah. Tahu kaca? Yang nongol siapa? Diri sendiri. Artinya lagi adalah pelajari hidup kita, mereview ulang, kita flashback. Sekarang udah bulan apa? Berarti Desember berapa bulan lagi? Cepet ya. Cepet ya. Saya sering kali mengajari anak-anak kalau ketemu, kok lama banget sih, lama banget waktunya apa. Jadi dia tuh misalnya contoh, dia pengen mainan, orang tuanya janji nanti ya minggu depan. Jadi ngerasa minggu depan itu lama banget. Misalnya pengen cepat-cepat berakhir ketika ada sekolah, ada ulangan. Jadi segala sesuatu kalau bisa secepatnya berlalu. Saya mau katakan, aduh Eman, nikmati waktu yang ada. Meskipun waktu itu adalah waktu yang sangat-sangat tidak enak. Serius. Lebih baik waktu kita sedang berada masalah daripada waktunya benar-benar sudah habis alias mati. Ayo, lebih baik mati atau lebih baik sakit gigi? Ayo. Masih jauh lebih baik sakit gigi, meskipun sakit gigi semua orang nggak ada yang suka. Makanya sakit gigi pun kita, aduh ya bersyukurlah daripada saya hidupnya sudah tet. Jadi bahkan sakitnya yang sudah parah pun orang Kristen punya berpikir, aduh bersyukur ya meskipun saya sakit parah, saya masih bisa ketemu, masih lihat anak saya, masih bisa lihat istri saya, pasangan saya. Nah itu kita sedang mensyukuri. Makanya di sini dikatakan pelajari hidup kita dari ke belakang nih. Kita udah mau 1 tahun. Kira-kira 10 bulan kemarin sama sekarang sudah lebih baik atau biasa aja atau bahkan lebih buruk. Yang mana kira-kira kita lebih baik nggak? Belajarnya yang anak-anak lebih baik nggak? Lebih rajin nggak? Atau 10 bulan lalu masih SKS? Tahu SKS? Kalau mau ulangan, malamnya belajar. Jangan-jangan sekarang minggu besok ulangan, minggu lalu sudah belajar. Nah itu berarti meningkat. Tapi kayaknya nggak ada di sini. Oh nggak ada. Yang ada besok ulangan, kapan belajarnya? Sistem kebut. Nah kalau begitu berarti masih sama nggak dengan tahun lalu? Sama. Atau lebih parah lagi. Ngapain juga belajar? Tinggal nyontek aja. Berarti tambah menurun. Perhatikan
perhatikanlah bagaimana kita hidup. Tadi 1 tahun ke belakang, mulai dari 1 bulan ke belakang, mulai dari 1 minggu ke belakang, kira-kira minggu lalu dengan sekarang lebih baik mana? Jujur, saya suka menilai, aduh, minggu ini saya lagi menurun. Saya harus, jangan pernah bela diri sendiri untuk diri kita. Mengerti nggak maksud saya? Artinya kita harus diberikan hikmat oleh Tuhan, bisa menghakimi diri sendiri. Itu bagus banget, itu berkah yang luar biasa. Kadang orang itu hatinya berkata apa, diturutin. Oke. Hatinya berkeinginan apa, oke. Tetapi kita diberikan hikmat, waduh, ini hati saya ini bengkok ini, hati saya ini sudah membawa kepada sesuatu yang gak baik. Oleh karena itu kita putuskan stop. Nah, begitu. Kita perbaiki. Lihat di sini. Ini artinya ilmu bisa menilai diri. Katakan menilai diri. Katakan lagi menilai diri. Menilai diri pasangan. Bukan, menilai diri sendiri. Jadi kalau menurun yang kedua, kita tahu kerajinan kita kah yang menurun, kerohanian kita kah, berdoa kita, pelayanan kita, apa yang menurun itu? Dulu kalau khotbah dengerin, sekarang ngetik-ngetik terus. Itu kira-kira bagus apa enggak? Nah, itu kita harus bisa menilai. Karena firman Tuhan berkata selanjutnya, jangan seperti orang bodoh loh. Bukan dikatakan orang bodoh. Tahu orang bebal itu apa? Ayo. Orang bebal apa? Hah? Orang keras kepala. Ternyata dalam bahasa aslinya asopos, yaitu orang yang tidak memiliki hikmat Allah. Jadi kalaupun orang itu prestasinya ranking 1 terus di sekolah, dalam hal pemikiran dia luar biasa, itu belum tentu dikatakan orang arif. Ada bakso arif, enak tuh di. Tapi arif itu apa kira-kira arti arif? Tuh, anak zaman sekarang pasti susah tahu. Makanya setiap 40 tahun Alkitab kita harus direvisi karena bahasa-bahasanya sudah semakin tidak bisa dimengerti. Dipikir bahasa-bahasa itu adalah bahasa luar negeri, padahal itu adalah bahasa Indonesia, tetapi oleh pergeseran zaman, bahasa Indonesia itu yang kita sedang pakai itu bahasa hidup. Apa arti bahasa hidup dan bahasa mati? Bahasa mati itu bahasa yang udah nggak bisa berkembang lagi. Contohnya, siapa di sini punya Alkitab Perjanjian Lama yang masih TJ? Hah? Udah nggak ada? Itu udah mati tuh, kamusnya udah nggak bisa berkembang. Tetapi yang kita sekarang pakai itu masih hidup, makanya masih terus berkembang. Apa arif? Arif itu ternyata tidak memiliki apa? Hikmat Allah. Maaf. Saya orang arif. Orang arif itu adalah artinya dia tahu, arif itu dalam bahasa aslinya orang bijaksana. Nah itu. Tapi kalau orang bebal adalah tidak memiliki apa? Hikmat Allah. Dalam kata lain orang bebal itu sembrono. Nah, tahu nggak sembrono? Arti lain sembrono apa kira-kira? Hah? Serampangan.
sembarangan, semaunya sendiri. Ini sembrono itu tidak ada aturan. Sekeinginan hatinya itu dilakukan. Artinya lain lagi, yaitu menyia-nyiakan waktu. Nah, ternyata orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang bebal. Makanya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Ada banyak contoh menyia-nyiakan waktu. Contohnya yang anak sekolah bagaimana menyia-nyiakan waktu? Boleh main HP, boleh. Mananya yang salah? Hah? Misalnya hidup kita harusnya dikasih tugas PR, ditumpuk, nanti. Nah, itu dimulai dari sekolah dulu. PR ditunda, akhirnya mau kerjakan malam nggak jadi, akhirnya besok pagi datang mepet, baru nyalin. Punya siapa? Teman. Ternyata temannya juga mengharapkan temennya ngerjain, sama-sama nggak kerjain. Nah, kapok itu di situ. Nanti berbuntut kalau tidak bertobat. Pas sudah pas sudah lulus sekolah, kok bisa lulus? Ya karena memang diluluskan. Nggak ada kan anak tinggal kelas. Kalau zaman saya hampir juga diancam. Nanti kalau nilainya segini, kamu nggak naik kelas loh. Waduh, saya takut. Tapi anak zaman sekarang nggak ada yang takut namanya tidak naik kelas. Karena sudah pasti naik kelas. Jujur, saya bangga dengan didikan. Makanya kalau di sekolah ada guru yang sangar, kan kemarin ada anak yang ketahuan merokok, dikeplak. Kalau di zaman saya, pulang sekolah, lapor bapaknya, diapain Pak? Tambah 2 kali digeplak. Ingat, jangan cemen. Tahu cemen? Kita itu harus punya ketangguhan. Kalau kita salah, ya mengaku salah. Dan orang tua nggak boleh memanjakan anak seperti ini. Karena ini bisa merusak bangsa dan merusak gereja. Jadi generasi yang lembek. Sekarang generasi apa? Strawberry. Tahu strawberry? Generasinya strawberry. Saya berapa kali ikut parenting anak, itu lembek. Dipencet sedikit, sudah rapuh. Awas, hati-hati. Jangan hidup dalam hal seperti itu. Nah, kemudian apa itu orang bebal? Yaitu hidup dalam hawa nafsu. Sebenarnya nggak ada masalah main HP itu dan segala macam, bukan itunya, tetapi dia tidak bisa memanajemen waktunya. Mana yang harus untuk main? Boleh nggak main HP? Ya, nggak ada masalah di situnya. Tetapi kalau sehari-hari waktu makan malah main HP, akhirnya makannya terlambat. Waktu tidur malah main HP. Waktu belajar malah main. Firman Tuhan katakan, kamu adalah orang bebal. Dan jangan berpikir, oh nanti kalau saya sudah kerja, kalau sudah nikah akan berubah sendiri. Mohon maaf. Sampai hari ini saya masih terlalu banyak melihat bapak-bapak, baik ibu-ibu, tetapi pemikirannya masih seperti anak SD. Betul atau betul? Katakan kiri kanan, bertobat. Makanya seringkali Tuhan kasih izinkan itu kesulitan. Tapi ketika ada datang masalah, kita baru nangis. Itu Tuhan kasih shock terapi. Bukan karena Tuhan kurang sayang memberikan kita makan. Tetapi kalau kita jadi Tuhan, kita lihat anaknya seperti itu, apa yang kita lakukan? Tahu? Yang kita lakukan sama seperti yang bapak yang punya 2 anak sulung dan anak bungsu. Dia kasih berkat, tetapi tahu nggak?
orang tua itu, si bapak ini, dia tetap menunggu. Kenapa dia menunggu di depan? Karena tahu anaknya nggak bisa kerja, otomatis kalau nggak bisa kerja, dia yakin pasti satu saat anak itu akan pulang karena uangnya pasti habis. Tetapi kenapa tetap diberikan? Diberi pelajaran. Jangan sampai orang tua kita karena kita nakal sampai berkata gini, terserah kamu mau ke kanan ke kiri, saya tidak mau urus. Waduh, celaka udah. Kalau sudah terserah, jangan-jangan nanti malaikatnya juga orang tuanya aja terserah, kita juga terserah, udah cabut, jauh. Hati-hati. Saya yakin setiap anak punya malaikat pelindung. Itu yang selalu mengontrol hidup kita, baik yang baik dan jahat, semuanya kita dijaga oleh Tuhan. Jangan sampai malaikat lihat gini, main lagi HP, main lagi HP. Suka nggak suka, selalu ada yang mencatat, baik itu malaikat ataupun Tuhan. Tadi waktu doa dikatakan, kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Walaupun kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, suka nggak suka, Tuhan ada di depan kita dan Dia sedang lihat kita. Bukan hanya sedang lihat kita seperti suami istri kita sedang melihat kita, bahkan menembus sampai di dalam pikiran kita dan hati kita. Jadi Dia tahu semua pikiran busuk kita, pikiran jahat kita, bahkan akal-akal rencana-rencananya kita, semuanya Dia tahu. Suka nggak suka, itulah yang terjadi. Kalau masih dalam ranah pikiran dan hati, itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi saya dikasih tahu lagi info terbaru yang saya pelajari. Tetapi baik setan ataupun malaikat, dia bisa merasakan gelombang. Dia gelombang apa? Jadi, tapi kalau saya pikir-pikir, oh ya di Alkitab juga ya, orang-orang benar itu bercahaya. Itu yang maksud. Jadi energi positif ketika hati kita melekat dengan Tuhan, ini seperti kayak cahaya yang menyala. Itu ada gelombang malaikat. Jadi transparan. Dia bisa melihat, wah ini bercahaya. Gampang, sangat gampang. Kita bisa menipu pasangan kita bisa menipu istri kita, suami kita, teman kita, tapi kita tidak bisa menipu di dalam alam roh ini. Kalau pelita kita gelap, seluruh semua bisa lihat. Oh gelap, oh terang. Ketika terang, setan menghindar. Yang ingin saya tanyakan, gelap atau terang di dalam rohmu? Oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang apa? Bebal. Orang yang menyia-nyiakan waktu. Setiap hari dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu tanpa tanggung jawab. Tuhan paling benci orang yang tidak bertanggung jawab. Oh, Tuhan paling gak suka orang yang malas. Senggol kiri kanan, jangan malas. Makanya di Amsal, tidur sebentar lagi, bangun, makan, tidur lagi. Kalau orang Kristen kerjaannya cuman makan, tidur, sama saja seperti ayam telur. Betul? Malah lebih bagus ayam bertelur. Karena dia masih bisa jadi aja ayam telur. Makan, tidur, bertelur. Kalau manusia tidak berguna, dia tidak ada harganya. Baik di mata manusia ataupun di mata Tuhan. Lupa, kok bisa ngomong begitu? Bukankah Tuhan mencintai semuanya? Karena ada firman, pohon yang tidak mengeluarkan buah akan dielus-elus. Betul? Akan di apa? Akan di apa? Jangan sampai hidup kita ditebang. Amin. Mazmur 90 ayat 12, di sana dikatakan, ini ayat hafalan.
ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana dalam mengatur apa? Waktu. Ingat, kesalahan terbesar dalam diri kita adalah kita terlalu cuek terhadap diri sendiri. Kita fokus kalau kesalahan orang lain, kalau kesalahannya menteri ini, menteri itu, wah di sosmed kita langsung tahu. Tapi ternyata kita matanya itu buta menilai diri sendiri. Itu terlalu cuek. Jadi kita harus lihat, sering-sering berkaca. Aduh, satu hari ini, makanya Daud itu disukai Tuhan. Kenapa? Dia bilang, Tuhan selidiki hatiku, selidiki pikiranku. Orang yang punya tahap sampai begini, berarti dia tuh percaya diri, hidupnya tuh sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada anak berkata sama gurunya, Bu guru, nih cek hasil nilai saya dengan percaya, pasti anak ini belajar. Tapi kalau sini saya cek, takut, berarti dia nggak belajar. Betul apa betul? Siapa yang mau ajar depan Bapak tulis? Saya. Berarti ini udah belajar. Ayo, iya Bu, saya kerjakan ini Bu. Coba nanti dicek Bu kalau salah. Tapi justru yang orang bebal, yang kerjaannya hanya main game terus, tidur main game, otaknya itu terus siklusnya. Kalau guru mau tunjuk, siapa ya? Dia langsung sembunyi. Kalau perlu keramik masuk. Kalau enggak, Bu, izin. Kemana? Ke WC. Betul? Enggak ada di sini ya? Enggak ada. Aman kan? Ya, enggak ada yang ngaku. Ayat berikutnya. Dan, kita baca dulu. Dan, ayat 16. 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini, ternyata dalam bahasa aslinya pergunakan waktu yang ada, kamu harus menebus waktu. Wih, kok beda ya? Pergunakan waktu, oh berarti ini ada waktu, saya pergunakan, saya pakai waktu. Enggak. Tapi dalam bahasa aslinya, itu menebus atau membeli kembali. Artinya apa? Yang kemarin hidupnya nggak benar, waktu yang sudah kita buang, itu kita kerjakan, ambil lagi sebagai hutang. Ingat, yang sudah berhutang waktu kepada diri sendiri. Oh misalnya kemarin harusnya belajar 1 jam, terus harusnya baca Alkitab, terus kita harus tebus, kita harus hutang harus dibayar nggak? Harus dibayar nggak? Waktu juga itu hutang, kita harus bayar, kita harus tebus. Jangan kita anggap impas. Firman Tuhan katakan pergunakan waktu, artinya apa? Menebus waktu. Membeli kembali waktu yang terbuang. Terus, karena hari-hari ini adalah jahat. Tahu kenapa jahat? Karena di Efesus itu ada Dewi Artemis. Nanti coba lihat ya, itu bangunan, sekarang aja itu termasuk keajaiban dunia, dulu sempat masuk. Kenapa? Pilar-pilarnya aja, ini nyambung internet gak? Coba dicari. Kuil Dewi Artemis, pilar-pilarnya itu bayangin ya, 1, 2, 3, 4, jengkal berapa? Itu tinggi-tinggi. Dan Kristenan itu kalah karena bayangin. Di kota Efesus tiba-tiba muncul
pusat perbelanjaan, anggaplah apa ya, kalau di sini yang terbesar Pakuan ya. Di seluruh Indonesia di sana paling hebat. Jadi otomatis orang-orang banyak yang datang ke sana. Wah, berbondong-bondong. Coba, kuil Dewi Artemis. Ini sempat dihancurkan, tetapi puing-puing sisa-sisanya itu masih megah. Jadi mereka itu datang ke kuil Dewi Artemis bukan hanya melihat gedung-gedung mewah, tetapi mereka juga yaitu menyembah berhala. Dan penyembahan berhala mereka kenapa sangat-sangat menarik? Karena disertai dengan seks bebas. Wah, itu sudah benar-benar berkebalikan dengan kehendak Tuhan. Jadi Paulus berkata, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Oleh karena itu saya mau katakan, ya, nah ini coba dibesarin. Ya toh, Bapak Ibu bisa cari sendiri, itu kuil Dewi Artemis. Itu keren, pilarnya besar-besar, terus sangat besar. Nah itu udah, cukup begitu aja, udah, nggak usah digedein lagi. Ini sisa-sisa puingnya, tetapi yang waktu belum hancur kira-kira seperti itu. Wah, sangat besar. Bayangin, jangan berkata itu kan kecil. Masalahnya itu di zaman itu. Di zaman itu konstruksi ini sudah tahan gempa. Ini keren banget itunya. Jadi ketika ada gempa dia nggak goyang, dia anti gempa, ada anti gempanya. Dan itu sangat-sangat luar biasa untuk di zaman itu. Apalagi orang-orang di Efesus itu sangat mengutamakan filsafat dan teknologi. Nah ini teknologi yang tercanggih di waktu itu dikuasai oleh orang-orang yang menyembah berhala. Bisa dibayangkan. Nah, oleh karena itu, sebagai yang terakhir, sebentar. Sebagai yang terakhir adalah di ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Tuh, baru ini nyambung. Karena arti bebal tadi adalah orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Makanya di ayat 17 diberi kesimpulan, diberi saran, jangan kamu bodoh. Ingat ya, bodoh menurut dunia berbeda dengan bodoh menurut versinya surga. Karena bagi orang dunia, kematian Yesus itu adalah kebodohan. Tetapi bagi kita yang sudah diselamatkan, kematian Yesus justru itu adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya di sosial media kalau kita lihat bagaimana Yesus kok mati, kok Allah kok mati. Bagi mereka orang-orang Kristen adalah orang-orang bodoh. Tetapi kita bersyukur apa yang bodoh menurut dunia, tetapi Tuhan mempermalukan mereka. Saya yakin, saya percaya pada saat siang hari ini, kita semua adalah anak-anak yang bijaksana. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu. Yesus, kau kebenaran
yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadamu. Dari awal, Yesus kau kebenaran, Yesus kau yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan mari kita semua bangkit berdiri. Kalau ku hidup, kalau ku hidup tetap menyembah yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita nyanyikan lebih sungguh lagi, katakan Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran. Kan ku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Mari angkat tangan kita, katakan ku hidup bagi-Mu Yesus. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Ajar kami Tuhan untuk dapat menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau hidup kami seringkali seperti orang bebal. Tapi biar Tuhan kami mau menjadi orang yang arif, yang bijaksana, yang bisa mempergunakan waktu dengan baik, mempergunakan waktu untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami tidak mau menilai orang lain, menghakimi orang lain, tapi kami mau melihat diri kami sendiri. Biarlah hidup kami hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan atas kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa melekat di hati kami. Pelita kami tetap terang, Kau melihat ada Yesus dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih. Materaikan kebenaran firman Tuhan dalam setiap hati kami. Kami mau melakukannya Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan. Pakai Tuhan urapi, lebih kuasa Roh Kudus nantiasa ada dalam kehidupannya. Kami semua jemaat yang telah mendengar, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Kami mau beri dengan hati yang penuh sukacita. Kami tahu itu yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.